Kemudian tadi kita udah bahas nih, berarti yang pertama tadi ketentuan peruntukan rukonya untuk apa bangunan. Kedua tadi untuk jangka waktunya. Tiga, masuknya di yang paling sensitif juga nih, tentang harga sewa. Nah, harga sewa ini wajib disepakati atau wajib dicantumin juga dalam sebuah kontrak sewa menyewa. Jadi misalnya, kadang ada juga kan, contoh kita lihat mungkin ada brand-brand market yang banyak tuh yang buka, itu biasanya kontraknya lama itu. Atau biasanya bank-bank itu dia kalau sewa sebuah ruko itu sewanya jangka waktunya panjang, kadang 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun. Nah, ketika jangka waktunya panjang, harga sewa otomatis harus dipunyiin secara detail ya. Karena biasanya sebuah properti itu seiring berjalannya waktu pasti naik tuh nilainya. Terus begitu tadinya mungkin 5 tahun ini sepi, mungkin tahun ke-6 udah mulai ramai nih, diprediksi gitu. Jadi mesti kita kunci nih di harga sewanya. Mungkin harga sewanya, contoh kalau ada sebuah bangunan mau disewa 10 tahun. Mungkin boleh juga kita cantumin selama tahun pertama sampai tahun kelima, harga per tahun itu berapa. Harga per tahunnya berapa. Terus nanti tahun ke-6 mungkin di-adjust kembali sesuai nilai pasar sewa. Ya gitu loh. Bisa kita bunyiin seperti itu atau berdasarkan kesepakatan bersama. Dan atau juga boleh kita usul bahwa untuk nilai sewa di tahun ke-6 itu nggak boleh kenaikannya lebih dari 20% dari nilai sewa sebelumnya. Atau di tahun ke-7 jadi ada truknya. Mungkin tahun ke-6 kenaikan 20%, tahun ke-7 jadi 15%, ke-8 jadi 10% kenaikannya. Jadi nggak terlalu mahal. Karena umumnya kalau kita bilang ikut nilai pasar ini kadang sulit untuk kita menentukannya. Karena satu komplek bisa jadi gang yang ini ramai, gang yang kedua masih satu komplek nih, gang yang kedua sepi. Jadi kalau mau diikut harga di gang depan kurang fair juga. Jadi umumnya kita selalu menyarankan mungkin kenaikannya jangan signifikan, yaitu berapa persen aja kenaikan dari nilai sewa sebelumnya untuk harga sewanya. Terus kedua, kayak berikutnya kita masuk di pasal terkait cara pembayaran. Nah, ini juga penting dalam sebuah kontrak sewa. Seyogyanya kita memperhatikan ya pasal ini terkait pasal keempat ya ini ya, benar ya, pasal keempat terkait cara pembayaran. Misalnya kita anggap pembayarannya sewa menyewa adalah untuk 10 tahun. Sewanya 10 tahun nih. Semuanya ditentukan cara pembayarannya. Nah, cara pembayaran biasanya banyak tergantung ini ya, kesepakatan para pihak ya. Ada yang mungkin di awal tanda tangan dia sudah minimal ngambil 2 tahun ke depan. Ada yang setahun ke depan gitu ya. Itu tergantung. Terus tentu cara pembayaran juga kita selain mengatur dengan tempo bayarnya juga tentang denda keterlambatan. Kan ada kemungkinan toh ada denda keterlambatan. Nah, kalau misalnya terjadi keterlambatan pembayaran itu apa sanksinya? Apakah didenda berapa per mil atau diberi dispensasi atau toleransi berapa hari atau berapa bulan? Nah, ini harus kita tanyakan atau harus disepakati bersama, ya. Mungkin untuk tahun keduanya terjadi keterlambatan nih, padahal udah disepakati nih cara pembayarannya maksimal nggak boleh lewat dari Oktober misalnya. Tahu-tahu udah lewat November, terus belum dia ada payment gitu. Nah, itu wajib diatur sanksinya seperti apa, ya. Apakah itu berlaku denda atau berlaku berakhirnya kontrak, itu bisa jadi tergantung kesepakatan. Oke? Terus kalau berikutnya lagi terkait cara pembayaran juga kita alangkah baiknya mencantumkan untuk cara pembayarannya itu apakah mau bentuk pembayaran tunai atau melalui transfer. Nah, gitu ya. Nah, itu juga sebaiknya diuraikan, disepakati sama-sama. Untuk pembayaran berikutnya itu boleh melalui transfer atau secara tunai. Ya. Kalau misal dia berbentuk transfer, otomatis sebaiknya dalam perjanjian sewa kontrak itu kita bunyikan juga nomor rekeningnya.
sama banknya apa, sama atas nama siapa. Jadi untuk apa? Untuk menghindari transfernya ke rekening yang berbeda, kemudian di one day saling ngeklaim bahwa tidak terima uang sewa yang berikutnya. Jadi semua adalah harus kirim ke rekening tersebut yang disepakati dari awal. Ya, masuk ke cara pembayaran clear ya. Cara pembayaran clear. Kemudian next kita ke pasal berikut. Sebaiknya juga di sebuah perjanjian sewa itu kita bunyikan juga terkait uang jaminan. Ya, uang jaminan ini bunyinya itu sederhana. Bahwa uang jaminan nilainya pun bebas ya. Nominal itu bebas. Nggak ada ketentuan atau aturan yang mengatur bahwa di sebuah kontrak sewa itu minimal uang jaminan itu berapa persen atau berapa juta. Nggak ada. Tapi sebaiknya itu diuraikan. Kalaupun memang nggak ada uang jaminan, maka kita bunyikan aja bahwa kedua belah pihak sepakat perjanjian kontrak sewa menyewa ini tidak diperlukan uang jaminan. Tapi kalau ada uang jaminan, wajib dituangkan nilainya berapa gitu loh. Mungkin 10 juta, 20 juta. Dan tujuannya untuk apa? Semisal 20 juta ini akan dikembalikan apabila setelah sewa menyewa berakhir, dan pihak penyewa tidak ditemukan ada tunggakan, mungkin uang keamanan, kebersihan, atau dan lainnya, maka uang akan dikembalikan. Namun biasanya uang jaminan itu kita buat itu supaya takutnya ada kelalaian pembayaran, pemutusan air, atau mungkin menunggak uang air, itu bisa dipakai, atau mungkin ada kerusakan properti yang diakibatkan dari pihak penyewa, itu uangnya dipakai gitu. Tapi kebanyakan orang itu dia pakai uang jaminan atau enggak rata-rata gitu? Umumnya pakai karena yang punya ruko juga khawatir kan, tahu-tahu penyewanya lari gitu loh, nggak ada kejelasan, terus terbengkalai atau apa deh pokoknya. Jadi selalu kita tidak menganjurkan, sebaiknya ada uang jaminan daripada nggak ada.